Dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Sumiati. Itu selalu yang lain, bukan Ibu. Tapi pada hari ini, semoga kami tenang dengan melihat Ibu. Pada hari ini, Bu, kami menyampaikan dugaan penggunaan anggaran di dinas. Pada dasarnya bukan berarti kami memponis bahwa Dinilai tidak dapat mengejawantahkan program Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera JPKP gelar aksi damai. Masa Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan atau JPKP Banyuasin, kembali menggelar aksi damai di kantor Inspektorat setempat Rabu, tanggal 7 Juli tahun 2021. Aksi kali ini meminta Inspektorat melakukan audit di Dinas Kominfo Banyuasin tahun anggaran 2020. Surat konfirmasi terkait realisasi anggaran ke Diskominfo Banyuasin yang dilayangkan Ormas JPKP Banyuasin, tidak mendapatkan respon. Tentu hal itu telah mengabaikan amanat UU KIP, jelas Indo selaku Korak. Hal ini tidak mencerminkan apa yang menjadi program Banyuasin Bangkit Adil dan Sejahtera. Kita ketahui di dalamnya ada Banyuasin Terbuka. Kesempatan itu, Budi Setiawan selaku Korlap berpendapat PLT Kadiskominfo Banyuasin sejauh ini tidak mampu mengejawantahkan apa yang menjadi program Banyuasin Bangkit. Dirinya menilai PLT Kepala Dinas mestinya memiliki jiwa leadership yang bisa menyejukkan, mencarikan solusi menciptakan suasana kondusif di Banyuasin, bukan sebaliknya memicu kegaduhan, keresahan memunculkan benih-benih perpecahan sesama insan pers. Terbukti kegiatan HPN menelan dana 400 juta rupiah tidak melibatkan seluruh organisasi wartawan di Banyuasin, tutup Budi. laporan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ini. Hari ini kita kembali turun jalan. Begitu Inspektorat Kabupaten Banyuasin. Itu Inspektorat adalah bagian dari apa? Bagian untuk mengaudit internal di lokasi yang ada di Kabupaten Banyuasin. Pada hari ini kita menyampaikan anggaran Dinas Kominfo tahun 2020. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini betul-betul ditindaklanjuti. Semoga apa yang kita sampaikan ini betul-betul itu menjadi temuan. Maka kami berharap profesional Inspektorat untuk mengusut dugaan yang kami sampaikan. Dan kami sepakat kami tidak akan berhenti untuk menyampaikan laporan-laporan yang menjadi temuan. Ketika laporan kami tidak ditindaklanjuti, maka tetap kita mempertanyakan kinerja Inspektorat. Semangat! JPKP! Maka dengan ini kami berharap Inspektorat Kabupaten Banyuasin harus profesional menjalankan fungsi, menjalankan tugas sesuai apa yang kami harapkan. Karena kita nilai bahwa Kabupaten Banyuasin sudah dinaungkan oleh Bupati Kabupaten Banyuasin tentang pemerintah yang terbuka. Betul? Betul! Maka pada hari ini kita sampaikan apa yang menjadi temuan, apa yang menjadi dugaan kita. Kita berharap apa yang kita sampaikan ini betul-betul menjadi kepuasan kami. Jawaban itu adalah pelayan masyarakat. Setuju? Sebagaimana Diskominfo harus mampu melayani sahabat-sahabat wartawan, harus mampu mengakomodir semuanya. Jika tidak bisa, kita usulkan untuk Diskominfo mengundurkan diri. Semangat! Kegiatan Pembangunan JPKP Kabupaten Banyuasin terpanggil untuk ikut serta berpartisipasi melakukan kontrol sosial terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Banyuasin. Maka dengan ini kami menyatakan sikap. 1. Meminta kepada Inspektorat Kabupaten Banyuasin untuk melakukan audit secara mendalam terhadap realisasi anggaran di Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2020. Dengan program sebagai berikut. 1.
pengumpulan dan pengelolaan opini dan aspirasi publik dengan asumsi 2 laporan survei opini dengan pagu anggaran 233 juta rupiah. 2. Penyebaran publikasi media luar ruangan dengan pagu anggaran 638 juta rupiah. 3. Pengelolaan siaran radio dan televisi dengan pagu anggaran 139 juta 783.826. 3. Pengelolaan siaran Banyuasin TV dengan pagu anggaran 145.370.000 rupiah. 2. Kami juga memberikan data secara tertulis kepada Inspektorat Banyuasin dan meminta untuk segera ditindaklanjuti. 3. Kami sepakat untuk kembali melakukan aksi dengan massa yang lebih banyak jika aspirasi kami ini tidak ditindaklanjuti. Dugaan tersebut yang kami sampaikan ke Inspektorat, kami sudah mengklarifikasi, meminta informasi berkaitan masalah penggunaan anggaran tahun 2020. Nah, tentunya di sini kawan-kawan media juga harus paham dan tahu bahwa apa yang kami sampaikan ini tahap awal dan ada agenda ke depan bahwa kami akan menyampaikan berkaitan dengan dana 400 juta kurang lebih waktu kegiatan Hari Pers Nasional yang dikomandoi oleh kawan-kawan kita dari PWI. Nah, selaku yang mengkoordinir kami tahu persis bahwa ini berada di Dinas Kominfo. Nah, artinya di sini ini salam pembukaan bahwa agenda ke depan bahwa kami akan menyampaikan penggunaan anggaran yang sudah direalisasikan kegiatan Hari Pers Nasional di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Ini kami berharap kepada Bupati sebetulnya itu dievaluasi. Pertama yang harus dievaluasi berkaitan masalah staf sus. Kan staf sus ada bidang media. Lalu di sini yang mengkoordinir secara kuat itu Kepala Dinas PLT Dinas Kominfo. Harusnya bisa mengakomodir semuanya, terkhusus kawan-kawan media yang berprofesi sebagai jurnalis di Kabupaten Banyuasin. Harapan kami seperti ini. Hal yang terjadi sekarang ini tidak seperti itu. Maka dengan ini kami tidak akan pernah tinggal diam ketika OPD yang tidak mampu menjadikan suatu lembaga yang ada di Kabupaten Banyuasin itu menjadikan harmonisasi. Nah, di sini kami nilai ini ada perpecahan. Maka dengan ini kami mungkin agenda ke depan, selain kami menyampaikan aspirasi berkaitan masalah pengguna anggaran 400 juta kurang lebih, mungkin kami akan menyampaikan aspirasi ke Pak Bupati. Ada dua instansi ataupun ada 2 pihak terkait yang kami minta dievaluasi nanti ke depan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Sementara itu Sekdin Inspektorat Banyuasin Ismiyati, berkaitan hal itu menyambut baik dan akan menindaklanjuti tuntutan rekan-rekan JPKP. Itu masuk dalam waktu seharusnya itu kalau di aturan tidak sampai 60 hari itu harus kita tindak lanjuti. Dalam arti kata kalau tidak lanjut itu kan bukan langsung melakukan audit, tetapi mungkin klarifikasi awal. Nah, setelah kita klarifikasi awal, nanti akan kita putuskan apakah itu akan ditindaklanjuti dengan audit lebih lanjut atau selesai diklarifikasi. Jadi makanya tadi saya sampaikan dengan Indosafri dan Budi, kita akan melakukan klarifikasi awal dulu. Kalau misalnya dari klarifikasi awal kemudian sudah ketemu akar masalahnya, tidak perlu lagi diaudit, mungkin selesai sampai klarifikasi. Tapi kalau memang kita nanti menemukan ada hal-hal tertentu yang perlu dilakukan audit lebih lanjut, akan kita lakukan audit.